Halo, selamat pagi. Pagi, para business owners. Apa kabar pagi ini? Pagi ini adalah acara rutin kita di Business ID. Saya, Ati Isman dari Business ID yang akan menemani teman-teman semuanya, para businesspreneurs di Senin pagi ini. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Baskoro Hadi. Mudah-mudahan banyak yang akan bergabung ya, dan setelah seminggu mungkin teman-teman banyak pertanyaan yang bisa kita bahas dan diskusikan dengan topik-topik yang sangat menarik nantinya. Ini sudah banyak yang mulai bergabung. Selamat pagi semuanya. Bagi Anda yang baru kenal saya Ati Isman dari Business ID pagi ini yang akan bersama Anda bincang-bincang tentang Q&A dengan Pak Baskoro Hadi, salah satu panel expert Business ID dan juga co-founder dari Business ID. Pagi semua. Jadi Mbak Melisanya pagi ini sedang tidak bisa hadir bersama kita semua, jadi saya akan menggantikan ya. Oke, ini siapa aja nih? Sudah banyak nih. Bagi teman-teman yang merupakan baru ya di Business ID, kami mempunyai banyak sekali program-program ya, selain e-course yang bisa Anda lihat melalui aplikasi kami ya. Jadi bisa login ke Play Store ya dan unduh aplikasi kami business.id, dan di sana Anda akan menemukan banyak kelas-kelas atau e-course menarik bersama dengan para panel expert dari Business ID. Nah, ya, agar tidak memperpanjang waktu, teman-teman, ini kita sudah hadir panel expert kita, co-founder dari Business ID, Pak Baskoro Hadi. Supaya waktu kita bisa panjang. Halo, Pak Bas. Gimana? Gimana pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu Ati. Apa kabar, Bu? Baik, baik. Ini biasanya Senin pagi ngeliat yang seger-seger gitu ya. Melisa sama Pak Bas nih. Iya, kita seger-seger selalu, Pak. Dari pagi sudah segar. Sekarang ganti dengan wajah baru ya. Mudah-mudahan pemirsa Ih, nanti tetap betah nanti ya. jadi mungkin pemirsa, saya yang memperkenalkan Bu Ati dulu, karena saya yang lebih sering tampil ketimbang Bu Ati kali ya. Saya memperkenalkan Bu Ati dulu ya. Karena, Iya, silahkan. Harusnya saya yang perkenalkan Pak Bas. iya, nggak masalah. Jadi teman-teman, ya Assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih pagi ini? Semoga sehat walafiat ya. Ini mungkin Senin terakhir di bulan Ramadan. Jadi apa namanya, masih bisa kita lakukan. Ya, moga-moga nanti di itu kembali lagi waktunya bergeser lagi mungkin ke malam. Tapi nanti kita tentukan lah. Oke, intinya pagi ini karena Melisa berhalangan hadir, sekarang kita justru beruntung ada Ibu Ati yang joining di Business Q&A pagi ini. Dan beliau sebenarnya salah satu founder dari Business.id. Ya, Bu Ati ini istilahnya bertanggung jawab atau berkecimpung di bidang kurikulum dan programnya Business.id. Jadi selebihnya mungkin Bu Ati silahkan memperkenalkan diri juga lah, biar lebih afdol. Gitu ya. Baik-baik. Ya, teman-teman para business owners, ini saya senang sekali dapat kesempatan ya
untuk bisa bersama Anda semua ya teman-teman, dengan Pak Baskoro kalau di Senin pagi ini, kalau di Rabu dengan Pak Budi Isman ya Pak Bas ya, di Iya. acara bisnis Q&A kita. Ya saya dengan para teman-teman yang lain, Pak Baskoro Hadi, Pak Budi Isman, Mbak Melisa ya, dengan juga ada Mas Amir ya, dan Mas Berry, itu punya visi ya, terutama untuk membantu teman-teman kita bangun suatu aplikasi yang kita namakan business.id, yang tujuannya adalah membantu teman-teman bisa belajar dengan para panel expert di mana saja, kapan saja, dan tentunya dengan harga yang terjangkau ya. Nah, oleh karena itu pagi ini bukan tentang saya, bukan juga tentang Pak Baskoro, tapi tentang teman-teman semua para businesspreneurs yang mungkin sudah punya banyak pertanyaan, saya yakin, dan bisa bertanya apa saja kepada Pak Baskoro seputar bisnis Anda, tentang value creation, tentang SBM, tentang bagaimana mengembangkan bisnis, apa saja. Yakin Pak Baskoro punya solusi dan saran yang bisa bermanfaat untuk teman-temannya semua. Jadi saya persilakan saja Pak Bas untuk memulai sesi Q&A kita ini. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Ati sudah berkenan join pagi ini. Oke, jadi teman-teman udah lebih mengenal ya, mungkin muka yang relatif baru, yang jarang tampil di business.id. Oke, biasanya gini Bu Ati, teman-teman nih belum ada pertanyaan kalau sebelum dikilik atau dipanas-panasin dulu nih Bu. Nah, jadi seperti biasanya saya akan mungkin mengulas ulang dengan dengan cepat aja topik yang kita bahas dalam beberapa hari ke belakang atau dalam 1 minggu ke belakang. Kita mulai mungkin di hari Sabtu kemarin di bisnis forum, Pak Budi menghadirkan Pak Jokowi ya, bukan presiden, tapi ini presiden salah satu perusahaan riset. Ya, beliau sangat berpengalaman, ya, pernah bekerja dengan Pak Budi di Coca-Cola juga. Dan topik yang dibahas adalah perubahan perilaku konsumen setelah kita melalui puncaknya pandemi, kira-kira seperti itu pembahasannya. Lalu tadi malam ya, kemarin pagi minggu pagi di business practice, best business practice dari Baskoro, kita bicara mengenai loyalty that grow your business. Jadi dua topik yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berhubungan, dan tentunya relevan sekali buat teman-teman di UMKM atau para entrepreneur Indonesia. Oke, yang pertama pembahasan mengenai perilaku konsumen di Sabtu Business Forum kemarin. Intinya adalah perilaku konsumen itu berubah. Ya, secara universal memang berubah, seperti yang pernah kita bahas di awal pandemi sampai dengan sekarang, walaupun kita belum melintasi pandemi secara tuntas ya, tapi tetap perilaku yang berubah itu masih terjadi, dan kemungkinan besar agak sulit untuk perubahan kembali ke perilaku sebelum pandemi. Itu inti pembahasannya. Yang kedua juga apakah pembahasan loyalitas dari konsumen itu juga berubah, karena banyak statement yang kita dengar bersama-sama bahwa yang namanya millennials itu loyalitas terhadap brand menjadi lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali. Nah, itu oleh karenanya saya juga bahas loyalitas itu di live IG saya hari Minggu pagi kemarin. Ya, tapi sebelum saya bahas mengenai loyalty, melanjutkan dari apa yang kita bahas di hari Sabtu. Jadi intinya perubahan perilaku itu masih ada tetap,
dan itu yang harus kita manfaatkan ya dikala ada krisis, dikala konsumen berubah perilakunya, dikala itu juga timbul peluang-peluang yang bisa kita kapitalisasi, yang kita bisa manfaatkan. Secara universal masih sama orientasi perilaku mengenai kesehatan, higienis, safety, protection, itu secara universal masih berlaku untuk semua lini industri ataupun kategori. Oke, mungkin yang sedikit berbeda adalah mode untuk stocking barang, karena di awal-awal pandemi itu memang banyak kekhawatiran barang banyak yang hilang karena pengaruh dari manufacturing-nya atau pengaruh dari supply chain-nya ya. Supply chain itu mulai dari storage, manufacturing dan delivery-nya juga. Tapi belakangan itu sudah terpecahkan solusinya, jadi perilaku untuk stocking atau memenuhi kebutuhan melebihi dari kebutuhan realnya sudah tidak ada. Nah, terus berlanjut mengenai loyalitas tadi itu, ya salah satu yang dibahas dan digarisbawahi adalah loyalitas. Nah, ini akan nyambung dengan topik saya hari Minggu pagi mengenai loyalty, grow your business. Pertanyaan besarnya, apakah customer loyalty masih relevan saat ini dalam membangun bisnis? Nah, jawabannya ya masih tetap relevan. Tapi yang terpenting bukan jawabannya, yang terpenting kenapanya kok masih relevan ya. Oke, jadi yang saya bahas kemarin itu kalau kita bicara soal loyalty ya atau kesetiaan terhadap business offering kita dalam bentuk produk ataupun jasa itu masih relevan. Kenapa? Karena loyalty itu masuknya dalam ranah customer journey, ya, dalam ranah customer journey. Banyak model soal customer journey. Kalau kita lihat dari literatur di manajemen atau bisnis atau marketing ya. Nah, tapi yang saya gunakan modelnya adalah path to purchase. Path to purchase. Path to purchase itu ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Yaitu yang pertama adalah needs awareness, info gathering, options evaluation, lalu the purchase itu sendiri, dan berlanjut pada validation atau kadang disebut post-purchase, ya, pasca pembelian. Nah, kalau kita lihat di 5 langkah itu, teman-teman saya yakin udah fasih ya, 5 langkah itu karena sudah berulang kali saya sampaikan di beberapa live IG. Kalau masih ada yang belum mencatat, bisa lihat kembali di IGTV saya, di beberapa episode sebelumnya, termasuk yang kemarin pagi, minggu pagi. Oke, jadi kalau kembali tadi, di 5 langkah path to purchase, needs awareness, info gathering, options evaluation, dan the purchase, lalu validation. Sebenarnya kalau loyalty itu masuknya di 4 dan 5. Jadi dikala dia sudah melakukan pembelian di tahapan 4 atau langkah 4, dia akan melakukan validasi. The moment of truth, ya kalau di PNG kata-katanya. Jadi di saat dia beli, dia akan menyandingkan kembali apa yang dia harapkan dan apa yang dikomunikasikan oleh brand tersebut terhadap experience yang terjadi saat itu, saat dia mengkonsumsi atau setelah melakukan pembelian. Nah, kalau kita bicara soal loyalty, loyalty itu adalah returning customers atau customer yang kembali membeli produk kita. Jadi loop-nya kalau kita lihat itu adalah proses di mana dia sudah membeli, dia validasi, dia sudah membeli lagi, dan dia validasi lagi. Jadi loyalty itu adalah pembeli-pembeli yang lebih dari sekali beli. Ya, oleh karenanya
yang sangat relevan di path to purchase itu ya di step 4 dan 5. Di step 4 dan 5. Nah, kalau mulai dari step 1 itu adalah new users. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau sudah masuk tahapan ke loyal, itu sudah di 4, 5. Jadi dia loop aja muternya di situ terus. Nah, kita lalu bertanya, kalau loyalty itu ada tingkatannya atau tidak? Tentunya ada. Loyalitas itu yang tertinggi sebenarnya adalah loyalitas di mana customer kita memiliki belief system yang kuat. Ya, saya ulangi lagi, jadi tingkat loyalitas yang tinggi dikala customer kita memiliki belief system atau sistem keyakinan terhadap brand kita yang kuat. Nah, belief system ini sebenarnya dipengaruhi dengan aktivitas kita selama ini, meyakinkan konsumen dan menciptakan belief system itu terhadap brand kita melalui pembangunan value yang berkelanjutan. Oleh karenanya, kalau konsumen sudah punya belief system yang tinggi, itu semacam kayak konsumen itu punya agama kedua, tanda kutip. Keyakinannya sudah setinggi itu, dan bagusnya kalau itu sudah menjadi satu keyakinan, sangat susah untuk berpindah ke lain hati, istilahnya. Karena mereka sudah punya keyakinan tinggi. Bahkan di posisi dia akan membela brand itu mati-matian istilahnya. Oke. Nah, itu tingkatan loyalitas yang tertinggi. Kita mungkin sebagai gambaran, adakah brand yang setingkat atau setinggi itu loyalitasnya? Banyak ya. Salah satunya adalah Apple. Ya. Orang kalau sudah pakai Apple, walaupun itu buatannya buat sebagian besar adalah komponen dari Cina, yang mana sebenarnya kalau dilihat dari asal usul komponennya tidak banyak yang terlalu menghargai setinggi brand Apple itu sendiri, sehingga bisa dilihat bahwa brand itu bisa menutupi komponen-komponen yang dibuat di negara-negara yang notabene-nya tidak memiliki value setinggi brand itu sendiri. Nah, bisa dilihat bahwa kalau seandainya kita pakai brand Apple ya, atau pengguna Apple umumnya, itu kalaupun rusak dalam setahun, itu justru dimaafkan. Jadi bukan yang ditinggalkan brand itu, justru dimaafkan, dan bahkan kebanyakan ya, kayak termasuk anak saya gitu ya, itu dia bilang, oh nggak apa-apa. Terus saya tanya, kalau habis ini mau beli brand apa lagi? Oh tetap Apple. Gitu. Itu bagaimana membuktikan bahwa kalau sudah menjadi pengguna Apple dengan loyalitas yang tinggi, dia akan membela dan tidak mudah untuk pindah ke brand yang lain. Oke. Nah, terus kita berlanjut. Kalau tadi kita membahas bahwa ada loyal dan loyal users, yang mana itu adalah current users. Ada juga yang namanya new users. Kita bandingkan juga bahwa untuk merekrut untuk merekrut new users terhadap current users, biasanya investasinya atau cost yang dikeluarkan akan lebih murah untuk mempertahankan current users ketimbang merekrut new users. Gitu. Bahkan dalam statistik ada beberapa informasi cost untuk merekrut new users itu bisa sampai dengan 5 kali daripada cost untuk mempertahankan current users, termasuk orang-orang yang loyal itu. Ya, jadi bisa dilihat bahwa dan umumnya perusahaan-perusahaan atau pemilik brand itu lebih suka merawat konsumennya dengan baik setelah dia rekrut. Walaupun tidak menghentikan usaha untuk mencari new users, karena customer base itu harus terus berkembang, ya harus terus berkembang dan bertambah supaya skala ekonomi dari bisnis kita juga meningkat.
Oke, itu catatan saya. Lalu habis itu di bagian kedua, lalu kita bicara loyalty itu jenisnya ada berapa? Ada dua jenis loyalty. Yang pertama adalah customer loyalty dan brand loyalty. Oke, ada dua, customer loyalty dan brand loyalty. Bedanya apa? Ya, bedanya yang pertama adalah customer loyalty itu apa namanya berpijak pada spending. Customer loyalty itu berpijak pada spending. Nah, mereka menjadi loyal kalau di tingkatan customer loyalty itu karena brand itu memberikan harga yang lebih murah atau lebih rendah ya persisnya, lebih rendah dari brand-brand sejenis lainnya atau memberikan diskon yang lebih besar daripada brand-brand sejenis lainnya atau memberi program-program insentif lainnya. Uh, uh, jadi itu yang mendorong terbentuknya loyalty yang disebut customer loyalty. Jadi urusannya masih berhubungan dengan pricing atau spending. Oke. Okay? Nah, yang kedua ada yang namanya brand loyalty. Nah, kalau brand loyalty itu didasari dengan persepsi. Oke, okay? Ingat selalu yang namanya marketing, penciptaan value itu semua berpijak pada persepsi. Ya, persepsi yang dibentuk oleh marketer tersebut. Nah, ini apa namanya? Biasanya dibangun dari penciptaan dan pembangunan value dari sebuah brand. Sifatnya berkelanjutan. Oke. Nah, ini yang lebih solid karena ingat customer atau people buys value. Customer or people buys value. Value itu dikemas dalam brand tentunya. Oke. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, artinya loyalty yang lebih solid dan lebih tinggi adalah brand loyalty tentunya. Tapi memang dalam perjalanannya antara customer loyalty dengan brand loyalty itu perlu journey, ya, proses. Karena brand kecil, brand menengah itu perlu waktu untuk membangun value atau membangun brand loyalty. Oleh karenanya, umumnya fase-fase awal itu loyalty-nya dibangun berdasarkan spending atau pricing tadi. Itu alami sekali. Nah, kalau kita bandingkan lagi keduanya, customer loyalty sifatnya taktis, jangka pendek, pencapaiannya cukup cepat dicapainya, tapi sangat tinggi sensitivitas terhadap harga. Atau dalam kata lain, high price sensitivity. Sedangkan kalau brand loyalty itu kecenderungannya lebih strategis. Dan apa namanya? Dia long term gain. Setelah pencapaiannya itu lebih jangka relatif lebih lama ketimbang customer loyalty tadi. Tapi bagusnya dia low price sensitivity. Jadi sensitivitas terhadap perubahan harga itu sangat rendah, bahkan bisa bilang kadang-kadang tidak ada. Kalau produk itu sudah mencapai pada tingkatan yang premium atau super premium. Kalau kita bisa analogikan, orang beli Rolls Royce, harganya beda 1-2 miliar, itu nggak dipikirin sama prospek pembelinya. Itu kalau sudah tingkatan brand loyalty di kategori yang super premium menjadi sangat tidak sensitif harga itu. Ya, jadi pesan terakhirnya dari pembahasan di hari Minggu kemarin adalah tidak masalah mulai dari pembangunan loyalty, dari customer loyalty, tapi harus terus secara konsisten membangun loyalty di tingkat brand loyalty. Kapan, siapa yang duluan, jalannya bersama-sama. Dua-duanya harus dibangun dari awal. Walaupun impact-nya tentunya akan lebih cepat terasa dalam membangun customer loyalty. Itu sih Bu Ati. Jadi mungkin moga-moga teman-teman sudah mulai panas di benaknya
dan akhirnya bisa mulai bertanya kalau masih ada yang tidak jelas. Silahkan teman-teman, tapi sekali lagi ya, catatannya, pertanyaannya bisa di luar dari topik yang kita bahas seputar bisnis. Nah, jadi apa saja? Silahkan. Monggo Bu Ati. Ya, Pak Bas, ini ada satu pertanyaan. Nih sambil menunggu nih teman-teman yang masih malu-malu nih untuk bertanya ya. Ya. Ini dari yang namanya haza.co. Bagaimana cara kita menemukan atau menciptakan SDM yang berkualitas dan loyal pada bisnis kita? Ini ada lagi ini, SDM yang loyal pada bisnis kita. Oke, Nah, ya menarik. ya, silakan Dari, Pak Bas. ya, maaf tadi dari siapa Bu Ati? hrza.co. Ini akunnya. Oke, hsda.co. Oke. HRZA. Ya. Oke, hrza.co. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi loyalitas benar sekali bukan hanya customer terhadap brand kita, tapi karyawan kita terhadap perusahaan. Oke, topiknya mengenai human resource, mengenai human capital ya. Menarik sekali. Benar sekali bahwa kita memerlukan SDM yang tidak hanya paham mengenai bisnis kita, yang tidak hanya bisa juga ikutan menjual ke luar, terlepas dari fungsi dari SDM tersebut ya, di luar marketing atau sales, yaitu perlunya loyalitas dari SDM terhadap perusahaan. Nah, biasanya loyalitas itu dibangun kalau seandainya pertama awalnya adalah values daripada si SDM tersebut itu sama dengan values dari perusahaan. Nilai-nilai daripada nilai kemanusiaannya lah, nilai apa istilahnya ya. Kalau values itu nilai-nilai apa Bu Ati ya bahasa Indonesia kalau values seseorang itu. Nilai-nilai keyakinan atau kepercayaan kali ya. Ya. Nilai-nilai yang dia diyakininya. Yang dianut ya Bu ya. Jadi nilai-nilai yang dianut itu apa? Prinsip-prinsip hidupnya itu apa? Biasanya loyalitas itu kalau bisa terbangun itu kalau seandainya awalnya adalah nilai-nilai keyakinannya itu sama antara karyawan dengan perusahaan itu. Ya, itu yang pertama, fundamentalnya. Tapi kan secara realistik atau ideal pasti ada perbedaan-perbedaan pada kenyataannya. Tapi intinya yang terpenting adalah kalau values itu banyak samanya itu akan jauh lebih bagus. Nah, yang kedua, perusahaan itu harus punya yang namanya purpose, vision, mission, dan values. Ya, itu juga saya bahas waktu itu mengenai purpose, vision, mission, and values. Purpose itu harus jelas ke karyawan bahwa sebenarnya perusahaan ini punya tujuan atau end game-nya itu seperti apa sih. Jadi kayak visualisasi dalam 5 atau 10 tahun itu perusahaan ini kayak apa sih. Terus visionnya juga sama, mentranslate sebenarnya ke depannya apa yang bisa dilihat. Picture of success dari perusahaan ini apa. Ya, tidak, untuk karyawannya dulu nih. Kita sebagai organisasi harus punya vision. Nah, missionnya itu adalah apa yang akan dilakukan untuk pencapaian vision dan purpose tadi. Contohnya, kalau waktu itu saya beri gambaran untuk Nestle sama Fonterra ya, dua yang hal itu. Biasanya dalam mission itu akan sudah merefleksikan line of business-nya. Kayak Nestle, dia patokannya food. Jadi segala sesuatu goodness of life-nya itu dicapai melalui food. Kalau Fonterra, missionnya adalah penjelasan lini bisnisnya adalah dairy products. Jadi produk-produk susu dan turunannya. Jadi tidak seluas Nestle yang food atau makanan. Kalau Fonterra dia sudah mengerucut ke dairy products, itu missionnya. Lalu bergerak ke values-nya. Hal-hal apa yang harus diciptakan sehingga membuat atau membentuk perilaku dari perusahaan itu dan karyawan-karyawannya. Contohnya values itu nilai-nilai kayak brutally honest,
ya, honesty harus ada, integrity harus kuat, uncompromised dengan results. Jadi harus tetap komitmen untuk mencapai results yang optimal. Terus respect for others contohnya. Dan saya juga yang paling suka waktu saya di Fonterra itu punya values yang namanya ready to challenge and ready to be challenged. Jadi siap untuk men-challenge orang dan juga siap untuk di-challenge oleh orang. Itu values-values. Nah, ini kan yang sifatnya lebih ke arah, kalau saya bilang, pencanangan dan pengenalan perusahaan itu terhadap karyawan-karyawannya. Nah, ini penting sekali, khususnya di kalangan millennials. Ya, kalangan millennials ini lebih demanding yang sifatnya non-monetary. Ya. Kita belum bicara soal monetary-nya, jadi saya bicara mengenai yang non-monetary-nya. Itu mereka sangat berpengaruh terhadap values dari perusahaan yang dia ingin masukin. Jadi ini hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada karyawan. Tentunya setelah itu yang monetary atau dalam istilah kerennya human resource atau human capital adalah CNB, compensation and benefit. Nah, tentu itu juga akan masuk dan harus kompetitif. Harus kompetitif kalau seandainya secara absolut tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. PVMV tadi, purpose, mission, vision, dan values tadi menjadi sebagai pembeda dan penambah daripada apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Ya, jadi compensation and benefit sudah menjadi satu kondisional, harus kompetitif, dan pada kenyataannya kalau seandainya tidak kompetitif dalam sifat absolutnya dengan perusahaan yang lebih besar atau yang bisa menawarkan secara monetary lebih besar, PVMV ini jauh lebih mempengaruhi atau menjadi pembeda dengan perusahaan-perusahaan yang secara monetary atau fund itu lebih kuat. Jadi pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang ya. Semoga bermanfaat. Ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, itu dari Twitter Plus. Ini terkait customer loyalty. Gimana sih Pak Bas kita mengubah agar yang itu customer kita ya menjadi brand loyal, ya, customer loyalty menjadi brand loyalty. Tadi Pak Bas sudah singgung, mungkin ada contoh-contoh kalau untuk teman-teman para UMKM nih gimana sih step yang sebenarnya itu Pak Bas? Iya. Ya, pertanyaan bagus dan saya senang sekali udah istilahnya nempel istilah customer loyalty dan brand loyalty. Memang pada kenyataannya secara fakta, teman-teman, karena itu tadi, dari tingkatannya dan dari skala yang bisa dilakukan, masuknya selalu melakukan offering-offering yang sifatnya berhubungan sama pricing, ya, yang sifatnya hubungan dengan pricing. Apakah itu tadi harganya lebih rendah dari produk sejenis atau layanan sejenis yang ada di pasaran, atau memberikan diskon yang lebih besar, atau memberikan gimmick-gimmick dan seterusnya. Jadi itu wajar dan alami untuk skala bisnis UMKM. Nah, oleh karenanya dalam 2 tahun terakhir saya menggaung-gaungkan yang namanya value creation. Nah, value creation itu adalah cikal bakal bagaimana kita tahu bahwa konsumen itu sebenarnya membeli values. Dan itu hal yang menjadi blind spot ya, atau titik yang tidak terlihat oleh teman-teman di UMKM khususnya. Nah, akhirnya dari situ saya berpendapat dan ingin mendorong ke teman-teman pemahaman bahwa brand itu penting. Tapi brand itu penting bukan hanya karena ada brand yang keren dan gambarnya bagus sekali. Brand yang keren itu adalah brand yang awareness-nya kuat, tapi juga memiliki value yang kuat juga. Value yang kuat itu yaitu yang unik dan relevan. Nah, dalam kita membangun atau mentransisikan loyalty tadi dari customer ke brand loyalty, ya mulailah membangun value itu. Kalau belum punya value, ya ciptakan value itu. Seperti itu. Jadi pembangunan dari brand itu sehingga nanti kita dapat di
brand loyalty itu harus kita bangun mulai bersamaan dengan saat kita melakukan apa namanya price offering itu tadi gitu. Nah, dengan sendirinya karena tadi kan yang satu taktis, yang satu strategis, yang satu lebih cepat, yang satu lebih lama, berarti kan kita harus mulai sama-sama gitu. Efeknya mungkin kita udah dapetin customer loyalty, yang ini belum dapet karena masih lama nih. Nah, nanti di satu titik bisa jadi mulai 1 tahun atau 2 tahun akan mulai terbentuk value itu di benaknya konsumen. Nah, kalau itu sudah mulai tercipta dan terbangun dan masuk ke benaknya konsumen, kita menjadi tidak terlalu mengandalkan atau berkurang ketergantungan kita terhadap promosi yang sifatnya pricing itu tadi, ya. Jadi itu usaha transisinya seperti itu. Sebenarnya bukan transisi sih. Alaminya itu akan berjalan bersamaan. Tapi dikala teman-teman hanya melakukan membangun loyalty berdasarkan customers, jadi seakan-akan itu transisi, oke? Tapi nggak apa-apa, mulailah sekarang intinya untuk membangun value, sehingga nanti dengan sendirinya brand loyalty itu akan terbangun dalam waktu yang sesuai yang diprediksi, 6, 12, atau 18 bulan, seperti itu. Nah, ini sambil makasih tuh Pak Bas ya. Mudah-mudahan teman-teman itu sudah lebih jelas lagi. Ini ada nih, sudah mulai ada lagi pertanyaan yang masuk nih. Ini dari bisnis reseller. Ya, oke. Sebentar. Oke, ini agak panjang nih. Dari Reki Chandra 0204. Pak Bas, Ya. saya ada kerjasama dengan pabrik karpet di Tangerang. Kemudian saya menawarkan model bisnis reseller door to door. Karena produk tersebut volumenya besar, ya. Mungkin. Mana ini komennya? Pak Bas bisa lihat nggak komennya? Oke, karena produk tersebut volumenya besar, mohon masukannya Pak. Terima kasih. Jadi maksudnya ini kira-kira model bisnisnya reseller door to door, ya, karena produk tersebut volumenya besar, mohon masukannya. Oke. Jadi mungkin masukannya terhadap bagaimana mengembangkan bisnisnya kali ya Pak Bas ya? Ya, saya coba scroll tapi nggak bisa melihat pertanyaannya nih supaya saya bisa bantu mencerna pertanyaannya juga. Saya baca ulang ya. Mungkin ini yang akun Reki Chandra bisa menuliskan lagi intinya apa ya. Pak Bas, saya ada kerjasama dengan pabrik karpet di Tangerang. Kemudian saya menawarkan model bisnis reseller door to door. Karena produk tersebut volumenya besar, mohon masukannya apa? Oke. Jadi ini model bisnisnya itu pakai reseller door to door, tapi kan karpet ini kan bulk bentuknya ya Pak, volumenya besar. Itu jadi gimana nih? Ada saran nggak dari Pak Bas supaya bisnisnya ini lancar nih? Oke, maksudnya pertanyaan jadi seputar bisnis modelnya ya. Jadi Reki Chandra ini sebagai reseller untuk produk karpet. Yes. Dia kerjasama dengan satu pabrik karpet dan menawarkan itu model bisnis sebagai resellernya door to door. Tapi produk yang ada kan karpet itu volumenya besar ya. Mungkin bentuk ini volume karpetnya besar atau volume penjualannya besar nih? Oke. Karena mungkin kalau dua-duanya kita asumsi, kalau yang produknya yang besar, dan kemudian kalau volumenya yang banyak ini. Ya, kalau mengenai volume dari produk tersebut besar, itu kan hanya masalah logistiknya ya. Biasanya kalau yang bisa dilakukan adalah dikala kita datang door to door, yang kita tawarin bisa jadi yang kita bawa adalah sampel produk satu saja. Jadi untuk mendapatkan istilahnya order, pre-order.
Ini nggak bedanya dulu waktu saya di Pepsi juga ada yang namanya pre-order. Jadi truknya nggak jalan ngambil order. Yang jalan itu naik sepeda motor, dia keliling-keliling ke outlet-outlet, ya mirip lah, ya door to door juga. Tapi bedanya kalau door to doornya ini bukan rumah, tapi ini outlet. Dia ngambil order tuh, keliling. Satu hari bisa 40, bisa 50 order. Nanti di situ kalau udah dapat ordernya, pengiriman akan datang di hari kemudiannya. Atau kadang-kadang pre-ordernya pagi, pengiriman baru bisa dilakukan sorenya atau siangnya. Nah, itu kan fungsi dari logistik, di mana ada proses taking order dan delivery. Taking order dan delivery. Ini juga bisa dimungkinkan kalau tadi pertanyaannya soal volume karpet itu besar sehingga nggak perlu dibawa semua satu truk terus cari pembeli langsung di dropin. Saya rasa mereka punya kesabaran untuk menunggu karpet itu datangnya sehari atau 2 hari. Yang nggak bedanya kalau kita beli alat-alat elektronik kan kayak gitu kan. Pengiriman, mau beli kulkas, mau beli AC, pengiriman pasti akan diatur selanjutnya. Nah, kalau yang kedua tadi, volume dalam artian unit yang perlu dijual besar, ya baguslah intinya kan. Berarti kan potensinya dengan perkiraannya Reki Chandra tadi, pasar ini besar. Dan yang bisa dilakukan adalah bisnis model itu mungkin tidak hanya reseller, tapi menjadi official retailernya. Ya, official retailer itu kan mencakup dua, yaitu memiliki apa namanya lisensi untuk menjual, dan juga yang kedua mode penjualannya tetap bisa menggunakan reseller atau menggunakan outlet atau menggunakan apa namanya agent dan seterusnya. Ya, jadi kalau bisa menjadi official retailernya itu bisa bentuk format daripada penjualannya mulai dari punya outlet sendiri, official outlets, bisa reseller, bisa menjadi agent atau menunjuk agent juga turunannya, kan bermacam-macam. Nah, itu yang bisa dipikirkan sekali lagi tergantung bagaimana kategori itu terbentuk. Jadi kalau orang beli karpet itu modelnya kayak apa sih? Apakah dia harus datang, experience-nya dia merasakan dulu ketebalan karpet, terus apa namanya kalau dia injek kayak apa. Seingat saya waktu itu kalau saya lagi lihat-lihat gitu ada karpet bagus gitu ya, paling hal yang paling dia tonjolin adalah oh nih halus, enak diinjak, terus motifnya kalau apa namanya tidak mudah pudar, dan itu kan hal-hal yang harus dijelaskan secara langsung, susah untuk mendapatkan experience itu melalui online. Nah, jikalau itu yang terjadi sebagai bagian dari buying behavior atau customer journey tadi atau path to purchase tadi, bukankah lebih masuk akal jikalau kita punya outlet untuk menghadirkan experience itu sebelum terjadi pembelian? Ya, jadi Reki Chandra, pahamin kategorinya, pahamin buying behavior-nya, pahamin path to purchase-nya, sehingga model bisnisnya bisa disesuaikan dengan apa yang dicari oleh konsumen tadi. Oke, ini mungkin teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan, ini masih kita punya waktu 15 menit lagi. Ayo, jangan sia-siakan Senin pagi Anda. Atau mungkin gini Pak Bas, saya pernah loh, ini balik yang ke yang tadi ya, karpet tadi. Saya pernah tertarik untuk beli karpet, gitu ya. Karena berarti kalau di online store itu kan mungkin levelnya masih customer loyalty ya, mencari diskon untuk jenis karpet yang diinginkan. Tapi kemudian persis seperti yang Pak Bas tadi katakan, kalau customer experience-nya ya untuk produk kayak karpet itu kan kita harus meraba ya, harus melihat sendiri seperti apa misalnya gitu ya, apalagi misalnya saya agak alergi untuk jenis tertentu misalnya
Tapi saya tidak masalah kalau beli karpet yang berkualitas sesuai dengan keperluan saya, apalagi kalau bisa itu online. Nah, itu sudah masuk ke beberapa sudah masuk ke wishlist saya. Tapi itu saya bolak-balik, ini contemplating ya, memikirkan bener nggak sih ini karpetnya? Karena saya ngelihat itu ya di shop online-nya itu ada yang puas, ada yang nggak puas, yang seperti itu. Pak Bas ada ini nggak? Kira-kira untuk jenis produk yang harus ada customer experience, misalnya ada produk baru lah, mungkin yang minuman soda misalnya taruh. Produk di luar. Itu bisa nggak menjadi ini produk baru, kita menjadi resellernya, tapi tanpa customer itu bisa mencicipinya. Itu saya akan out of the box nggak cara memikirnya gimana? Jadi sebenarnya gini, buat itu kembalinya adalah ke customer experience, jelas. Dan yang perlu menjadi satu catatan bahwa kita sebagai pemasar harus jeli. Yang namanya channel itu harus kita bagi buat channel of promotion, channel of distribution, channel of selling. Jadi kalau tadi saya lihat dari Ibu Ati sebagai salah satu mungkin prospek customer, sebenarnya itu kita lihatnya bisa dari yang namanya omnichannel tadi. Omnichannel itu secara prinsip adalah mengintegrasikan dan mengkombinasikan channel-channel tersebut. Bisa jadi Bu Ati datang ke store untuk experience promosi daripada produk tersebut. Ibu Ati kan harus pegang, harus lihat. Tadi habis itu Bu Ati catat, wah ini modelnya karpet X02 dari buatan Turki. Nanti Bu Ati pulang ngelihat online, apakah itu ke marketplace, apakah itu ke official store-nya si merek itu. Nanti pasti Bu akan banding-bandingkan. Oh, ini kalau saya beli di Shopee umpamanya, sorry saya bukan mempromosikan Shopee atau apa, tapi sebagai contoh aja. Ternyata saya punya tabungan di Shopee. Buati punya tabungan umpama 1 juta rupiah gitu. Terus juga ada promosi cashback, terus ada free ongkir. Akhirnya dia hitung-hitung tuh, kalau beli di toko tadi saya harus bawa pulang sendiri harganya 1.500.000, di marketplace harganya 1.500.000, tapi dipotong tabungan, dipotong free ongkir, ada cashback pula. Akhirnya net-net harganya cuma 1,2. Dan itu sering terjadi, Bu. Jadi channel promotionnya Bu Ati ke toko untuk merasakan experience dari produk kita. Tapi giliran itu belinya di online. Dan ini bisa terjadi kombinasi yang berlainan juga, Bu. Kadang-kadang ngelihatnya di online, tapi karena dia level of involvement-nya atau engagement-nya tinggi dan barangnya nggak murah, dia akhirnya belinya justru di toko. Nah, jadi ini kombinasi-kombinasi ini dan path to purchase-nya itu bisa permutasi dan kombinasinya banyak, Bu. Seperti itu. Nah, terus tadi contohnya buati di minuman. Di minuman, kalau itu aja, kalau minuman kemasan dengan minuman kekinian, itu behaviornya juga beda. Minuman kekinian orang udah beli online, ceklek, cepat beli, datang walaupun 15-20 menit nggak masalah. Tapi kalau minuman kemasan kayak mau beli aqua, mau beli teh botol sosro dalam kemasan, masih kecil kemudian dia beli di online. Padahal itu sama-sama minuman loh. Yang satu dalam kemasan yang permanen, yang satu kemasan juga tapi lebih modelnya kekinian. Itu online marketnya beda, Bu. Minuman kekinian jauh lebih besar di online ketimbang minuman kemasan kayak Coca-Cola, Pepsi, Aqua, mineral. Mereka jarang gitu, oh haus mau minum mineral gitu, order online kayaknya nggak banget gitu. Walaupun kategorinya sama, industri itu. Nah itu kejelian itu, Bu, oleh marketernya atau pemasarnya itu harus benar-benar jeli.
mana channel Ya. promosi, mana channel of selling, ya, bekerja sama dengan tim salesnya. Itu yang harus kita penuhi. Kalau kita udah pahami, kita tahu ide-ide apa yang harus kita tanamkan di fungsi masing-masing channel tersebut gitu. Oke, menarik, menarik sekali, Pak Bas. Ini ada pertanyaan dari mashrza.co. Bagaimana caranya kita mengumpulkan data sebanyak mungkin dalam melakukan research market, Pak Bas? Ada insight Mengumpulkan dana apa data ya? Data. Oke. Data sebanyak mungkin untuk melakukan research market. Oke. Yes. Jadi data. Ya, ini yang sering terjadi juga, Bu. Kadang-kadang kita sebenarnya udah punya data, hanya tidak dikelola, boro-boro dianalisa, Bu. Jadi di banyak kesempatan saya mendampingi bisnis, mendampingi para pebisnis, itu sebenarnya mereka punya data. Paling tidak data nama, kontaknya, baik itu berbentuk HP atau email, ya. Terus juga sebenarnya kadang-kadang justru lebih canggihnya lagi adalah mereka tahu konsumen ini beli apa, kapan, dan akhirnya kalau direkap bisa ketahuan berapa kali dia sudah beli dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi sebenarnya tanpa kita menyadari harus mulai mengumpulkan data sebanyak-banyak, kita sebenarnya sudah punya data yang ada. Dan mulailah dari basis data atau data bank yang seadanya dulu. Ya, contohnya kayak tadi kita bisa lihat tingkat loyalitas kalau mungkin berdasarkan frekuensi pembeliannya dalam waktu tertentu. Ya, itu di banyak kesempatan saya senang sekali kalau udah minta teman-teman yang saya dampingin itu, keluarkanlah data itu. Akhirnya punya. Terus saya bilang, cobalah dinaikkan. Orang yang tadi cuma beli sekali sama dua kali menjadi tiga kali aja. Itu tiba-tiba udah menjadi potensi yang besar buat kita, Bu. Ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi teman-teman, apa namanya, mulailah dengan pencatatan itu. Ya, pencatatan itu dimulailah. Itu akan membuat teman-teman terkesima, Bu. Nanti kalau data itu sudah mulai dikumpulin, direkap, itu nanti akan kelihatan pattern-pattern paling tidak pembeli dari produk atau jasa kita. Nah, nanti kan semakin hari kita jualan lebih banyak, dan kalau datanya itu juga ditingkatkan, otomatis data itu akan berkembang dan lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi apa namanya itu biasanya caranya kita melakukan pengumpulan data, ya, dari data nama, kontak, terus barang yang dibeli, kapan. Itu aja dicatat terus. Nah, nanti kalau seandainya dibutuhkan informasi lebih dari sekedar itu, paling tidak kita bisa kembali lagi ke mereka untuk melakukan survei yang sudah lebih di-customize sesuai dengan kebutuhan. Contohnya informasi apa sih yang ingin kita ketahui dari mereka? Apakah mungkin selain membeli produk kita di kategori kita, mereka itu membeli produk apa dalam 7 hari terakhir? Ini sebagai contoh aja. Ya, nanti mereka mungkin bilang, oh saya selalu beli kopi dalam 7 hari terakhir. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata yang membeli produk atau jasa kita pengkonsumsi kopi juga dari segala level frekuensi juga. Kebutuhannya untuk apa? Oh mungkin kita mau bekerja sama dengan perusahaan kopi umpamanya. Itu hanya salah satu contoh-contoh ya. Jadi intinya mulailah dari data yang apa Anda punya, lalu terus dikumpulkan, dan pun kalau nanti akan melakukan survei yang lebih customized ya sesuai dengan kebutuhan saat itu bisa kembali ke mereka lagi. Paling nggak kita sudah punya yang namanya database sebagai cikal bakal dari big data. Oke. Bu Ati suaranya hilang?
Kayaknya mute deh buat. Oke, jadi Ya, sudah terdengar? Oke, ya, jadi teman-teman yang bertanya mudah-mudahan ya terjawab itu pertanyaannya, atau kalau masih ada yang belum terjawab terinspirasi dan kemudian bisa bergabung lagi dengan kami di bisnis.id. Untuk minggu depan itu kita off dulu ya Pak Baskoro, ya. karena adanya itu liburan Hari Raya Idul Fitri, dan kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi ya di bisnis Q&A Senin dan Rabu. Senin dengan Pak Baskoro Hadi dan Rabu dengan Pak Budi Isman. Kalau masih ada pertanyaan bisa bertanya juga langsung ya di akun resminya Pak Baskoro Hadi atau Bisnis ID juga disilakan, dan pasti akan dengan senang hati akan dijawab oleh para panel expert kita. Kita punya waktu 3 menit sebelum kita menuju jam 9 Pak Bas. Mungkin Ya, last note dari sesi kita pagi ini yang dimulai dari membangun customer loyalty menjadi brand loyalty, dan kemudian ada tentang SDM dan tentang data ya, research. Silakan ya. untuk wrap up Pak Bas. Oke. Thank you. Oke, ya terima kasih nih teman-teman udah join. Jadi yang semangat belajar tentu kami dari Business ID sangat senang bisa membantu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau memang tadi seperti Bu Ati sampaikan masih ada pertanyaan, uh, sampaikan aja. Atau ya itu menunggu di Senin atau Rabu sesi bisnis Q&A. Tapi juga banyak hal-hal yang kita kasih secara gratis. Ada bisnis forum, uh, uh, ada CEO Talk, ya itu semua gratis buat teman-teman yang semangat belajarnya luar biasa. Jadi pantengin terus di bisnis.id dan di IG saya untuk informasi dan apa namanya sharing-sharing yang kami berikan secara gratis. Kembali ke topik kita, memang kita membahas soal marketing dalam beberapa waktu ini, sifatnya yang lebih ke arah research, lalu juga topik yang spesifik mengenai loyalty. Ya. Yang perlu digarisbawahi, ingat selalu bahwa customer buys value. Dari situ, itu yang menjadi cikal bakal apa yang akan kita harus tawarkan. Karena dengan value kita punya keunikan, kita punya relevansi yang semakin tinggi di benak konsumen, dan tentunya itu yang akan membantu membangun brand loyalty. Ya, tidak masalah mulainya dari customer loyalty, tidak ada salahnya, tapi harus dilengkapi dan diimbangi dengan brand loyalty. Mulailah effort itu, ya. Dan juga kalau melakukannya melalui survei, jangan takut, zaman sekarang digital sudah sangat handy, ya, sangat praktis, bisa kita lakukan sendiri melalui Monkey Survey atau Google Form, bisa kita lakukan sendiri. Pun kalau kita belum ingin melakukan itu, data-data kita coba diberesin, ya, catat apa yang kita sudah miliki, pahami, analisa, itu menjadi mind, ya, atau harta karun yang sebenarnya kita tidak sadari. Mulailah dari situ, nanti akan berkembang terus sejalan dengan kita harus lebih memahami konsumen kita dan kategori kita. Jadi selalu itu intinya ya dalam bisnis, dalam marketing. Understand your consumer better, understand your category better. Insya Allah bisnis Anda akan terus berkembang secara profitable dan berkelanjutan. Itu dari saya Bu Ati. Amin, amin. Terima kasih Pak Bas atas berbagi ilmunya di Senin pagi ini. Dan akhir kata dari saya, teman-teman, terima kasih ya atas partisipasinya. Jangan lupa ya bersama kami download aplikasinya bisnis.id supaya Anda nanti bisa ya melihat kembali rekaman-rekaman dari program-program gratis yang kami tawarkan dan juga kelas-kelas atau e-course yang sangat bermanfaat dari para panel expert kita. Oke, dengan demikian sama-sama terima kasih Pak Bas Senin pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah Sampai bergabung. See you in 2 weeks ya, dalam 2 minggu lagi. Terima kasih, signing off.
Terima kasih teman-teman Oke, para business planners. kasih. Bye.